bersama saya Ainur Rahmah dengan NIM 241510301041 dari Fakultas Pertanian. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia di Universitas Jember yang diberikan oleh Bapak Dr. Parto MPD. Di sini saya akan membahas mengenai potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bahasa Persatuan Bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia diresmikan menjadi bahasa nasional setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Ketetapannya dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36, yaitu bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Adapun saat ini banyak ahli yang berpendapat bahwa bahasa Indonesia memiliki potensi yang kuat untuk menjadi bahasa internasional, yaitu sebagai bahasa yang digunakan di forum-forum internasional. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim pernah mengatakan target Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di Asia Tenggara. Kemendikbud juga memang pernah menargetkan pada tahun 2045 yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi di PBB. Adapun sejauh ini sudah ada 6 bahasa di PBB, yaitu ada bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Spanyol, bahasa Rusia, bahasa Mandarin, dan bahasa Arab. Dilansir dari Kementerian Luar Negeri, Wikipedia berbahasa Indonesia kini berada di peringkat ke-25 dari 250 Wikipedia berbahasa asing di dunia. Adapun di tingkat Asia, bahasa Indonesia ada di peringkat ketiga setelah bahasa Jepang dan bahasa Mandarin. Tak hanya itu, bahasa Indonesia telah ditetapkan menjadi bahasa resmi kedua di Vietnam dan menjadi bahasa terpopuler keempat di Australia. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia tidak hanya populer di Indonesia tetapi juga populer di luar negara Indonesia. Melihat betapa populernya bahasa Indonesia, sudah sewajarnya bahasa Indonesia memiliki potensi yang besar untuk menjadi bahasa internasional. Menurut Kemenlu RI, Diplomasi nomor 106 tahun 10, setidaknya ada 52 negara asing yang membuka program studi bahasa Indonesia. Beberapa di antaranya adalah ada Inggris, Amerika, Australia, Maroko, Vietnam, Kanada, Jepang, Ukraina, Korea Selatan, hingga Hawaii. Di Korea Selatan, program studi bahasa Indonesia memiliki banyak peminat. Karena banyaknya peminat, pihak kampus menetapkan kuota penerimaan mahasiswa ke program studi bahasa Indonesia. Pendaftar untuk program studi bahasa Indonesia ini pun selalu melebihi kuota yang telah ditetapkan oleh pihak universitas. Ada pula di Jepang, sebanyak 75 dari 800 perguruan tinggi menyediakan program studi untuk mempelajari bahasa Indonesia. Tak hanya di perguruan tinggi, beberapa sekolah di Jepang juga mengajarkan bahasa Indonesia kepada muridnya. Negara lain yang mengajarkan bahasa Indonesia adalah negara Australia. Beberapa sekolah dasar di Australia bahkan menetapkan bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran wajib. Antusiasme warga mancanegara untuk mempelajari bahasa Indonesia semakin jelas terlihat dari program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing atau BIPA. Hingga akhir tahun 2020, terdapat 355 lembaga penyelenggara BIPA di 41 negara dengan jumlah 72.746 pembelajar. Dari jumlah tersebut, Badan Pengembangan dan Pembinaan Kebahasaan Kemendikbud telah memfasilitasi 146 lembaga di 29 negara. Ada banyak tenaga pekerja yang dikirimkan ke negara-negara tersebut. Selain untuk menjadi penutur asing untuk mempelajari bahasa Indonesia, program BIPA juga menyediakan fasilitas-fasilitas di lembaga-lembaga negara lain yang menjadi bukti bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Luar Negeri berkomitmen untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Apabila bahasa Indonesia berhasil menjadi bahasa internasional, hal ini akan menguntungkan bagi bangsa Indonesia dan juga masyarakatnya. Hal tersebut akan mempermudah Indonesia untuk melakukan diplomasi kebudayaan
sehingga dapat menarik wisatawan asing dan investor. Dan tentunya masih banyak keuntungan-keuntungan lain yang didapatkan ketika bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Selain itu juga untuk menciptakan citra positif Indonesia di dunia internasional. Maka dari itu, Indonesia harus bisa memanfaatkan potensi bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional dengan baik. Untuk itu, masyarakat Indonesia sebagai penutur asli dan pemilik bahasa Indonesia sudah seharusnya lebih bersikap positif terhadap bahasa Indonesia guna memperlihatkan bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa Indonesia. Sekian video mengenai potensi bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih dan sampai jumpa.